Saudara-saudara, hari ini kita berada di Taman Mangrove Kota Pekalongan yang telah cukup terkenal. Dan ini adalah salah satu objek wisata di Kota Pekalongan. Kalau kita mengamati wilayah yang luas ini, yang sekarang tergenang oleh air, dulunya adalah permukiman penduduk. Dulunya adalah persawahan, bahkan konon ada pabrik di tempat ini. Namun karena banjir menggenang, kemudian tempat ini tidak bisa dihuni lagi oleh penduduk. Sungguh sesuatu yang miris dan mengenaskan. Memang Kota Pekalongan terkenal dengan banjir rob. Dan kalau kita bicara soal banjir, kita ingat banjir yang sangat besar dan sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu air bah di zaman Nuh. Nah, hari ini Pelangi Sabda kembali dan akan mengambil tema, yaitu pelangi sesudah air bah. Saudara-saudara, kisah tentang air bah di zaman Nuh sudah sangat terkenal. Tidak akan saya ulas. Namun tahukah kita bahwa para ahli menganggap bahwa kisah air bah itu tidak hanya terjadi dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan diduga kuat, kisah air bah di zaman Nuh itu ditulis oleh Alkitab mengambil contoh dari kisah serupa yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa kisah yang menggambarkan air bah, banjir besar yang menghapus ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah Epik Gilgamesh, sebuah cerita kuno, salah satu yang paling kuno di sejarah manusia. Konon begitu. Sastra yang bernama Epic of Gilgamesh ini dibuat di Mesopotamia, salah satu peradaban yang paling kuno yang dimiliki oleh manusia. Gilgamesh adalah seorang raja, separuh ilahi, separuh manusiawi, yang dia berperang melawan banyak kejahatan, termasuk banyak monster. Kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, di dalam kisah Gilgamesh itu, ada sebuah peristiwa banjir yang akan datang sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas manusia. Kenapa? Karena manusia terlalu bising dan mengganggu para dewa. Terlalu banyak dosanya dan menyakiti hati Tuhan. Kemudian ada seorang tokoh yang bernama Utnapishtim yang mengingatkan Raja Gilgamesh untuk mempersiapkan diri karena akan ada banjir yang sangat besar. Nah, bisikan Allah, bisikan Tuhan kepada Utnapishtim inilah yang kemudian membuat dia juga dianjurkan untuk membuat perahu diisi oleh manusia dan hewan-hewan. Dan kelak perahu itu, kapal itu kemudian selamat. Tentu kisah ini sangat-sangat mirip dengan kisah air bah di zaman Nuh. Dan makanya diduga kuat bahwa kisah air bah Nuh ini mengambil bentuk dari cerita Gilgamesh. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita kembali ke dalam kitab suci Perjanjian Lama, kisah tentang air bah di zaman Nuh adalah bentuk penghukuman Tuhan atas dosa manusia yang begitu besar, yang telah begitu masif. Maka Allah kemudian menghapus ciptaannya setelah ia kemudian menyesal. Tetapi, refleksi pada hari ini tentang Pelangi Sabda tidak hanya berhenti pada kisah penghapusan manusia dengan air bah yang besar, melainkan tentang pelangi, tentang busur yang Tuhan taruh di langit sebagai tanda perjanjian akan keselamatan manusia oleh Allah. Kisah itu kita baca dari kisah Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 12 sampai 17. Beginilah kisahnya. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup.
segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah air bah memang memilukan, menggambarkan dimusnahkannya, dihapuskannya manusia dari muka bumi, kecuali tentu saja keluarga Nuh. Dan kisah bencana itu merupakan sebuah pembelajaran bagi banyak orang, bahwa ada kalanya dalam kehidupan kita menghadapi tanda kutip bencana atau musibah yang luar biasa besar dalam kehidupan. Ada banyak hal yang membuat manusia kemudian terjerumus dalam persoalan, terbeban yang luar biasa berat, bahkan kemudian terpuruk. Namun, kisah air bah tentang bencana itu bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita kemudian membaca kitab Kejadian pasal yang ke-9, ada kisah bahwa Allah berkenan untuk memperbarui ciptaannya, bahkan juga memperbarui relasi dengan cara memperbarui perjanjian. Nah, sebuah simbol yang indah yaitu pelangi digambarkan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah Allah kemudian memperbarui perjanjiannya dengan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta, dan tidak akan ada lagi air bah yang menghapus seisi bumi. Allah kemudian akan menyertai ciptaannya, akan mengasihi dengan luar biasa. Dari sini kita bisa belajar bahwa di balik segala musibah, di balik segala persoalan, di balik segala bencana, selalu ada hal yang indah, seperti pelangi sehabis air bah, seperti pelangi sehabis hujan. Menunjukkan kepada kita bahwa di balik segala pengalaman buruk kita, masalah kita, kekhawatiran kita, selalu ada harapan bersama dengan Allah. Maka marilah kita percaya kepada Allah bahwa Ia menaruh tanda perjanjian dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Allah kita bukanlah Allah yang ingkar janji, melainkan Allah yang setia. Jikalau hari ini kehidupan kita dilanda persoalan, teruslah berharap dan setia kepada Allah. Kelak kita akan melihat busur yang indah, pelangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehilangan harapan. Amin.